Kemudian kalau non-relational database itu apa? Dia boleh dibilang kebalikannya dari relational database, di mana dia tidak memiliki struktur, atau setidaknya paling dekat adalah semi terstruktur. Jadi bentuknya bukan seperti tabel di relational database, tapi bentuknya lebih ke arah teks. Dan teks ini tentu kita bisa sebenarnya isi dengan sangat random gitu ya. Kita bisa isi dengan apapun dan akhirnya menjadi tidak terstruktur. Tapi memang ada juga yang semi terstruktur, di mana kita bisa lihat di slide bahwa contoh ini adalah contoh dari database yang semi terstruktur dan dia tetap dikategorikan sebagai database non-relational dan bentuknya itu adalah JSON. Dan di sini kenapa dia digolongkan sebagai semi terstruktur? Karena dia juga di dalamnya memberikan key value pairs. Dia ada key-nya, sebutlah di sini ada bands, band name, band ID, dan kita punya juga value-nya. Seperti ada Radiohead, ada Great Britain, dan ini menjadi semi terstruktur karena dia tidak seberantakan yang tidak diberikan key value seperti ini, sehingga dikategorikan sebagai semi terstruktur. Kapan kita lebih cocok untuk pakai data dengan tipe yang seperti ini? Jadi NoSQL, non-relational database ini juga disingkatnya sebagai NoSQL, tapi NoSQL ini bukan berarti tanpa SQL, tapi justru ini adalah singkatan dari not only SQL. No-nya ini adalah not only, berarti ini hanya lebih dari sekedar SQL. Lebihnya di sini lebih ke bahwa dia bukan SQL saja seperti itu, yang memang secara fungsi itu untuk database, tapi dia juga bisa untuk menghandle dan justru bentuknya adalah data yang tidak terstruktur. Data non-relational, database non-relational menjadi pilihan yang lebih baik ketika fiturnya terus bertambah dan sulit diprediksi. Kalau kita lihat di file JSON tadi itu bentuknya teks. Sebenarnya kita bisa dengan mudah menambahkan satu teks yang baru lagi, satu key yang baru lagi gitu. Kita mau tambahkan, sebutlah Grammy Year Winner. Jadi kapan dia menang Grammy tadi, itu kita tinggal tambahkan dan itu tidak akan mempengaruhi data-data yang sebelumnya. Sedangkan jika kita masukkan itu di database relasional, ini akan menimbulkan kompleksitas yang baru karena ada pengecekan juga apakah memang ini diperlukan semacam integritas atau yang lainnya yang memang akhirnya membuat ini menjadi lebih kompleks. Namun kalau misalkan kita dengan mudah menambahkan key tadi di database non-relasional, tentu kita akan lebih kompleks tadi dalam menjadikan dia sebagai report. Sehingga tadi untuk report dan query yang seperti itu lebih cocok menggunakan database relasional. Selanjutnya, database non-relasional ini digunakan ketika perubahan struktur tidak mempengaruhi siklus pengembangan. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa penambahan satu key itu seharusnya tidak memberi pengaruh jika kita memang ingin menggunakan non-relational database di dalam pengembangan kita. Kemudian tidak ada kekhawatiran tentang konsistensi data, karena ada kemungkinan karena dia diolah secara bersamaan dan tidak ada pengecekan untuk integritas dan yang lainnya, ada kemungkinan data tersebut menjadi hilang. Dan kalau memang ternyata ini diperlukan, integritas data adalah penting, ini
NoSQL bukan menjadi pilihan yang tepat, tetapi jika memang yang dicari itu hanya sebatas pokoknya cepat, ya, NoSQL adalah pilihan yang lebih tepat. Seperti misalkan kita mau melihat berapa orang yang sedang melihat halaman Instagram kita gitu, dan kita nggak perlu tahu kayak urutannya seperti apa, kita nggak perlu tahu ada apanya, yang pasti kita cuma tahu oke, ada segini, sudah gitu, dan itu merepresentasikan kira-kira keseluruhannya, dan ini dibutuhkan dengan cepat. Dan yang terakhir adalah kita mengekspektasikan bahwa akan ada banyak data akan terus berkembang dengan tipe-tipe yang berbeda, dan kebutuhan data hanya akan bertambah dengan seiring waktu. Ketika datanya semakin banyak dan semakin banyak, kita pada akhirnya membutuhkan proses yang cepat, dan tak jarang memang relational database tidak lagi dapat mengakomodasi kebutuhan kita, sehingga kita perlu untuk melakukan migrasi ke non-relational. Namun itu hanya jika memang datanya sudah sangat banyak dan tidak dapat lagi di handle oleh relational database.